dan disahkan Lah emangnya cuman Kristen aja disahkan UUD? Kan agama kan 5 yang disahkan sama Undang-Undang Dasar. Berarti semua agama yang disahkan benar berarti. Semua berarti. Oh berarti itu benar semua lah. Berarti Tuhanmu yo akeh, Jo. Lah piye iki? Lah berarti ya Tuhanmu yo akeh. Berarti kau nganggap yo Islam yo bener, Hindu yo bener. Sinkretisme awakmu iki. Jan. Faktanya begitu. Semuanya Fakta punya apa pengikut, toh? semuanya punya umat. Silakan lanjut Kak Yetria. Ya, kakak bilang tadi, kakak tidak pernah diajarkan seperti membenci ya. kakak Siap. bilang, iya, karena memang kami tidak ajarkan benci. Soalnya saya juga punya teman muslim itu banyak loh. Bahkan saya pernah ajak tidur di, pokoknya nginap di rumah saya tidak pernah ada kata benci kayak gitu. Bahkan saya juga kalau dia minta, Bu, kalau saya mau sholat, ya silahkan. Saya tidak pernah kata ada benci-benci, menghujat-hujat itu nggak ada loh. Kalau di gereja itu nggak pernah. Sudah Kak, berhenti kita membicarakan pribadi kita Kak. Itu nggak ada kalau Ya, di gereja. Kakak, bahaya kayak gini nih. Ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan orang yang tidak peduli benar dan salah, tidak cross check dulu, tapi sudah langsung bilang nggak ada di kitab saya. Padahal nggak dibaca dulu. Maksud Ya kan, saya nggak bawa Alkitab sekarang di sini, nggak bawa. Oh ya udah, kakak cek dulu ayat itu. Bahkan ada yang lebih parah. Kakak tahu Tuhan kakak pernah ngambil bini orang untuk dikasih ke orang lain. Ya itu fitnah loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat ini Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Di dalam Kristen begitu. Lah terus karepe Bang Mikail iki piye? Aku dikongkon koyo piye karepmu iki? Oh, telek. Koyo wedhus. Karepe Bang Mikail iki arep kongkon piye? Koyo wedhus Bang Sutejo, koyo wedhus kan kowe domba, domba kan wedhus. Coba delok untune sik, endi untune? Saiki Sutejo ini siapa Sutejo? Kristen dia. Syukron Yuandra, Bang Azan, syukron. Barakallahu fikum. Ya, Sutejo, apa agamamu Sutejo? Delok untukku Bang Mikail. Urung duwe aku ya. Enggak, dengarkan saya. Kalau naik itu pakai etika, pakai adab. Dengarkan saya. Anda ini agamanya apa?
Loh, kalau Bang Mikael tahu agama saya apa itu tahu dia. Apa Penyembah Coba pohon tanya kamu, sama Bang penyembah pohon. Mikael. Penyembah pohon dia. Loh, Loh, salah Pak. ngawur itu ngawur. Salah. Loh, ya apa agamanya? Apa agamanya? agama apa? Lek agama ning Indonesia iki aku iki ditulis iki KTP ku iki Kristen. Ngono. Jangan pakai Kristen KTP berarti. jangan pakai bahasa Jawa bang, nggak ngerti aku. Kristen Loh, KTP lek itu itu kan. kabeh kok. Bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Indonesia nggak ada yang ngerti Jawa selain aku Bang Tejo. Oh iya. Aku iki lek ning Indonesia iki KTP ku iki saiki Kristen saiki. Oh, sekarang saya Kristen saya sekarang. Oh ya, Kristen ini sebenarnya Tuhannya siapa? Saya bingung. Kalau Tuhan itu dia tidak mengenal agama, cuma karena di Indonesia itu harus orang Itu kan harus punya menurutmu. agama, Menurutmu. kita harus beragama. Ini Kristen Makrifat ini namanya ya. Kalau menurut saya itu sesembahan itu tidak mengenal agama. Bukan menurutmu. Dia itu mengenal keyakinan. Keyakinan itu menyembah namanya Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus itu. Aduh, lah kok ganti perempuan ini hostnya ini. Apa-apa lah. Kok hostnya ganti perempuan, Bang Mikael ini atau siapa hostnya ini? Ini sekarang lagi di roomnya Bang Kata Bible, bukan room saya. Saya bertamu juga ini. Bahasa Indonesia, Bang Tejo bahasa Indonesia. Oh, Lanjut Bang Tejo, kita mau bahas Oh, itu. ya Penting udah. buat dibahas itu. Silakan lanjut. Iya. Ini misunderstanding atau Jadi loh, miskonsepsi tentang ini dulu. teman-temanku semua dengar. Nanti aja Jo, sakit palaku dengarkan kau Jo, masuk nih. Sinyalmu jelek, cari sinyal dulu Bang Ya. Tejo. Kasih Uni Rifa dulu, silakan Uni. Jadi ini yang sering kita dengarkan teman-teman ya, orang-orang yang sebenarnya kalau aku nilai mereka ini adalah orang-orang yang satu bisa jadi minim literasi, kedua adalah orang-orang mencoba untuk sinkretisme, yang ketiga adalah orang-orang yang mencoba untuk membentengi apa yang sudah diyakini. Maka mereka mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah benar tapi sebenarnya salah kaprah. Ketika mereka mengatakan sebenarnya agama itu tidak ada, agama ini agama itu. Coba pahami dulu agama itu apa. Memang kata agama itu diambil dari bahasa Sanskrit. Kita umat Islam tidak kenal kata agama. Agama itu cuma diambil dan dimasukkan ke KBBI menjadi lingua franca untuk kita yang ada di bumi pertiwi ini, supaya kita bisa menyepakati istilah apa yang kita gunakan untuk sistem kepercayaan. Nah, agama itu sendiri adalah sistem kepercayaan. Keyakinan itu apa yang ada pada diri kita. Sistemnya adalah agama. Jadi ada faktor intern dan eksternal. Nah, sistem kepercayaan yang disebut dengan agama ini dari zaman dahulu beragam. Ada yang namanya sistem kepercayaan politeis, monoteis, seperti itu. Nah, jadi teman-teman tuh jangan ketika mau menjelaskan segala sesuatu dari kesoktahuan, bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Banyak orang-orang yang tidak mendalami secara etimologi, terminologi, dan esensi, tapi memberikan definisi sendiri, lalu melemparkan itu di ruang publik. Ini yang disebut dengan kalau itu salah namanya penyesatan, kalau itu benar namanya memberikan ilmu pengetahuan. Bayangkan kalau informasi yang diberikan itu salah, banyak mata memandang, dari 1,7, 1,8, 2.000 yang menonton, 2 orang saja ikut pemahaman orang tersebut, betapa menderitanya orang tersebut akan penyesatan. Jadi saya dari dulu, terima kasih kacamatanya teman-teman ya, dari dulu saya sangat tidak mau mendengarkan penjelasan dari orang-orang tidak kredibel. Saya tuh sangat-sangat skeptis orangnya. Ya, beberapa tahun ini saya kenapa skeptis? Karena banyak kesesatan itu terjadi karena kita tuh taklid buta dan iya-iya aja. Bos nelpon dulu deh, bentar ya, lanjut dulu. Seperti itu. Ya, boleh saya tanggapi ini. Sebenarnya bagus, pandangan seperti itu bagus sekali. Cuman kalau secara keseluruhan, secara nasionalnya itu pandangan seperti itu sudah dianut oleh semua yang memegang dari kepercayaan itu, Bang.
Ya sudah, Jadi intinya menurut gini. saya itu suatu Intinya gini, kebenaran. saudara intinya. Kalau Kristen tidak muncul sebagai agama, Kristen ini adalah ajaran yang datangnya bukan dari Tuhan. Lalu apa Kristen ini? Loh, Kristen itu pada dasarnya itu dia memang adalah agama yang dibentuk oleh kalangan-kalangan Tadi orang kau yang katakan, percaya kepada Yesus. tadi kau bilang bukan agama. Kau mengatakan tadi bukan agama. Jika Kristen bukan agama, maka disebut apa Kristen ini? Perkembangan. Saudara, langsung pada intinya. Itu Maka Kristen ini apa? perkembangan. Apa Kristen ini kalau menurut kau bukan agama? Kalau menurut kau bukan ajaran yang datangnya dari Tuhan, bahkan Tuhan tak kenal Kristen. Apa kau ini? Apa yang kau anut hari ini? Datangnya dari mana? Datangnya itu ya dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Berarti ciptaan membentuk manusia, suatu- karang-karangan Apa manusia. Yesus? Iya. Loh, iya. Berarti karang-karangan manusia. Kalau agama itu rata-rata ya begitu, Bang. Itu Tidak, kalangan orang-orang ajaran manusia yang berhikmat. Ajaran yang diklaim datangnya dari Tuhan, tetapi Anda mengatakan tadi bukan dari Tuhan. Bahkan Tuhan tak kenal agama, tak kenal ajaran ini. Iya, betul. Karena apa yang membuat agama itu adalah orang-orang yang berhikmat juga, tapi bukan berarti itu mengeklaim itu dari Tuhan, bukan. Itu Jadi dari mana datangnya? orang, tapi orang Datangnya dari orang. Berarti Kristen datangnya dari orang, bukan dari Tuhan. jadi dari manusia yang berhikmat itu, Bang. Dari Saudara, manusia yang mempunyai saya hikmat. tanyakan adalah apakah Kristen ini datangnya dari Tuhan atau dari orang? Jika dari orang, katakan dari orang. Jangan menjelaskan ketika saya tak minta menjelaskan. Jawab aja. Kalau dari Tuhan, katakan dari Tuhan. Kristennya atau agamanya? Loh, Kristen ini apa? Kristennya atau agamanya? Kristen ini apa? Kan bukan agama katamu tadi. Kristen itu penganut, orang Penganut. percaya kepada Kristus. Nah, Iya, isinya ajaran bukan? itu, Berisi ajaran tapi- tidak? Nggak ada ajarannya, cuma ikut-ikut doang tuh. Asal ikut aja pokoknya dia. Oh, asal ikut aja, ngikut-ikut aja, bukan ajaran. Ya, Lah orang-orang dia terlanjur Kristen kok, bukan yang saya karena tanya, iya, yang saya ada tanyakan aturan ini yang nggak- ajaran datangnya dari Tuhan atau bukan? Itu yang saya tanyakan. Jangan membicarakan sesuatu yang Anda tidak paham gitu loh. Jadi gabrul kau itu. Anda bertanya itu pakai pandangan umum atau secara pandangan Kristen? Kalau pandangan Kristen ya jelas itu Pandangan dari umum Tuhan. lah. Pandangan umum lah. Kalau pandangan umum ya yang jelas, kalau abang bertanya pandangan umum yang jelas ya bukan. Tapi kalau menurut Bukan. pandangan Kristen itu dari Tuhan. Begitu loh. Saya Maksud punya pandangan umum tentang Islam. Saya punya pandangan umum tentang Islam. Saya sebagai orang mengumpamakan diri saya, ini saya orang awam. Karena di dalam kitab sucinya orang Islam itu Tuhan. Tahu ini belum selesai aku ngomong karena sudah gigimu ompong, bicara lagi. Ntar lu, aku malas dengarkan orang bicara nggak karuan itu. Sakit kepalaku, udah pusing aku ngadepi Kristen nggak jelas itu, sumpah. Nggak usah NPD kata Bu Niripa itu, maksudku narsistik, seolah-olah kau paham sesuatu itu kau nggak paham. Kau tidak mengerti apa yang kau sampaikan dari tadi itu aja kau bingung gitu loh. Itu tidak selaras, tidak berbanding lurus dengan apa yang kau imani gitu loh. Nggak sesuai. Anda mengatakan Kristen bukan ajaran datang dari Tuhan. Di sisi lain Anda mengatakan ini datangnya dari Tuhan. Di sisi lain Anda mengatakan ini bukan agama. Di sisi lain Anda mengatakan ini agama datang. Ini apa yang betul? Gitu loh. Jadi apa Kristen ini? Wis pokoknya Kalau intinya Kristen, Yesus Tuhan gitu kalau kata Tejo Bang gitu. Ini aku udah diskusi sama dia nih udah puluhan kali. Udah puluhan kali aku ketemu Tejo nih. Udah. Lah betul kan kataku kan, intinya pokoknya Yesus Tuhan, udah titik ya kan. Ya enggak? Itu khusus untuk kalangan Kristen sendiri benar, Bang. Benar begitu. Tapi kalau untuk kalangan yang Islam kan enggak mau terima Nggak itu. gitu, Kan nggak sudah gitu, wajar, bukan karena gitu. kan Silogismenya bukan gitu, pengambilan kesimpulannya nggak gitu. Jadi gini loh Sutejo, ya kita ini kan dialog, paham ya? Berdialog itu kan kita berbicara dua arah. Ada pertanyaan, ada pernyataan, di mana nanti muaranya adalah kesimpulan, paham ya? Nah, kita berbicara ada dua sudut.
yang dari subjektivitas kita secara khusus, dari sudut pandang Kristen, atau secara umum. Tapi karena kita dialog, konteksnya ini kita di ruang publik terbuka, maka kita selalu utamakan yaitu hal yang memang universal, hal yang memang secara mayoritas disepakati kebenarannya. Makanya kalau dalam dunia akademisi itu, teori kebenaran itu dirumuskan dalam beberapa teori seperti kebenaran secara korespondensi, ada hubungannya terkait antara realitas dengan kenyataan. Contoh, kalau kamu bilang Kristen itu bukan agama, realitasnya Kristen itu ada di kolom KTP agama. Artinya kan bullshit atau berbohong lah mereka yang mengatakan Kristen bukan agama. Itu realitas, konkretnya begitu. Pahami baik-baik. Oke, saya turunkan bahasa saya. Artinya nih awak mau ngomong opo sing kowe omongin itu yo kenyataannya ya ngono. Ojo ngomong aku ki ganteng ya mukamu kayak ngono yo bohong. Ngono lho. Nah, itu korespondens. Aku ki enek gigine lho. Lah awakmu ompong kok ngomong enek gigine kan bohong kuwi. Maksudnya ngono. Nah, kuwi jenenge ki korespondensi. Terkorespondensi ngono lho. Lah kuwi bener. Lah awakmu ngomong, aku ki lho kaya. Lah, duitmu ae enggak enek kok. Wong ngutang-ngutang beli rokok tuku rokok ae ngutang kok. Ngomongnya aku kaya, ngono lho. Itu namanya bohong. Jadi kalau seandainya kita membuat argumentasi di ruang publik, itu harus sesuai dengan realitas dulu, maka bisa dikatakan sebagai kebenaran, atau yang disebut dengan teori koherensi, adanya kesesuaian tuh. Nah, kalau tadi korespondensi itu secara realitas terbukti ya, bu koyo iki wong sugih lah kok enek utange nang dindi ki piye, lah iki jenenge ora terkorespondensi ngono lho. Gabrul ngombohongi wong-wong wae. Lah, kalau cuman sekedar ngomong aku ki ganteng, aku ki gaya yo sapa wae yo iso. Tapi faktane piye ngono lho. Nah, nek kok koherensi kuwi jenenge konsisten. Sek awakmu mending sek tak ajari. Nah, koherensi jenenge ki mesti konsisten. Konsisten. Nek ora konsisten ya kuwi daprus jenenge. Nah, jadi ketika kamu berbicara bahwa Kristen begini dan begitu, yang harus kami uji di sini pertama, dari mana kamu tahu? Makanya setiap umat Islam ini kalau berbicara itu bukan menurut saya, kecuali yang ditanya bagaimanakah pendapat Anda, baru jawabannya menurut saya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana menurut ajaranmu, maka ini merujuk kepada literatur, sumber dari ilmu pengetahuan tentang agama itu sendiri. Ngerti son? Ngerti awakmu kuwi? Ngerti ra? Lah, Ya. apa? Karepmu piye? Nah, begini loh Bu. Jadi di dalam sumbernya kekristenan itu kan berada di dalam Alkitabiah atau Alkitab Bible itu. Jadi sehingga Alkitab itu yang sudah jadi oleh LAI yang diterjemahkan itu seluruhnya merujuk kepada suatu keyakinan, yang keyakinan itu diarahkan kepada Tuhan Yesus. Kowe iki ngomong apa? Kowe iki ngomong apa to? Seluruh Bible Le, awak iki ngomong apa? yang sudah jadi. Saya bilang Alkitab itu kan sudah jadi. Le. Itu sebagai panduan. Makanya le, nek orang ngerti ki ojo ngomong banyak, ojo ngomong akeh lho. Kowe iki ngomong Alkitabiah, kowe pikir itu Kristen itu Alkitabiah ora? Hah? Kitabnya ngomong apa? Orang Kristennya ngomong apa? Yo bedo. Contoh, ketika umat Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Wait. Let me finish. Ya. Keluar bahasa kampung aku. Yang saya maksud sumber dari Bible itu Ya, kan saya sudah ngerti. jadi untuk Saya kalangan ngerti orang. dari Bible. Justru di sini kami Tujuannya iki ngomong apa to, Lek?
Meneng se. Ya Ini sama dulu, ini sekali-sekali dulu. melok. Bukan melo, bukan. Kalian bukan melo pemahamanmu gedabus kayak ngono kok. Kalau seandainya seluruh umat Kristen ini betul-betul konsisten, saya sudah ajarkan kebenaran menurut teori kebenaran secara akademik sama kamu. Kalau orang Kristen ini betul-betul menjadikan sumber keagamaannya Bible, dari dulu kita nggak perlu debat, Le. Masalahnya adalah seluruh orang Kristen ini tidak konsisten. Ketika mereka katakan sumber ilmu pengetahuan kami tentang agama adalah Bible, tapi ketika berucap bukan Bible yang dibawa, tapi asumsi. Contohnya sing piye? Coba Contohnya contohnya ketika kalau mereka mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, secara tekstual tidak ada Yesus dikatakan Theos, tapi dia Kurios yang definisinya sebenarnya Tuhan, kemudian dihiperkorekkan kemudian menjadi Tuhan. Tritunggal itu tidak ada secara tersirat ataupun tersurat atau eksplisit atau implisit dalam Bible, tapi diinterpretasikan kemudian itu ada. Ini namanya adalah interpretasi by own, by sendiri-sendiri gitulah itu kira-kira bahasa pandangan Inggrisnya ya. tapi di luar Kristen, Bu. Loh, kok pandangan di Kalau luar Kristen? pandangan Nah, udahlah, gereja cocotet itu dewe. luar Kristen itu Wes, meneng. Awakmu meneng. Menengo. Rampoyamu siapa, Jo? Belum ditanya mana ntar. Ya, jadi begini ya, Sutejo ini teman-teman, dia maksudnya itu saya paham. Maksud dia, kalau orang Kristen memahami kitabnya seperti ini, ya sudah begitu. Nah, faktanya yang terjadi dalam dunia dialektika, orang Kristen di hadapan kita itu tidak konsisten, mengaku Alkitabiah, tapi ketika ditanya mana dalilnya, maka mereka membawa asumsi. Ya, ketika mereka katakan ada tertulis, tapi tidak ada, itu namanya adalah penyesatan. Tapi kalau misalkannya mereka diklaim dulu nih ya, ini saudara-saudara Kristen saya mungkin penggunaan diksinya tepat misalnya. Maaf ya orang Islam, saya memang keyakinan saya Kristen. Semua di Kristen itu rata-rata doktrin. Maka saya tidak bisa menunjukkan eksplisitnya. Toh kami, Iqbal, Siton, saya, ndak boleh kami itu masih ngolok-ngolok atau ngejek-ngejek itu nggak boleh. Bahkan nggak boleh sama sekali. Karena ada proposisi ucapan pernyataannya bahwa ini adalah doktrin. Nah, kejujuran itu yang tidak ada dari orang Kristen. Ketika mereka bawa doktrin, mereka katakan itu Bible. Ketika kita minta dalilnya, mereka tidak bisa tunjukkan. Lalu kemana-mana red herring. Ini yang terjadi. Nah, kami tidak masalah kok. Bahkan kami senang sekali kiranya ada saudara-saudara Kristen memiliki pemahaman berbeda tentang kitabnya. Kami kasih tempat, kami explore. Bukan untuk menampilkan orang bodoh, tapi untuk menghargai mereka dengan pendapatnya pribadi. It's okay, itu interpretasi, nggak apa-apa. Betul. Tapi dalam dunia dialektika, ketika kalian berbohong depan kami, ini yang tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa? Kami tidak mau membiarkan umat terbohongi, bicara seolah-olah benar padahal salah. Jadi tidak masalah Mas Sutejo. Orang Kristen itu menganggap Yesus Tuhan itu tidak masalah. Bahkan kami udah bilang dari awal, mereka mengtuhankan galon pun tidak masalah. Tapi dalam ruang dialektika, argumen itu harus sesuai dengan realitas. Kitab suci harus sesuai dengan disclaimer-nya, harus sesuai. Kalau tidak sesuai itu namanya gedabrus. Paham ya? Yaudah, mbok awakmu ora usah ini. Kita substansinya aja, materinya saja. Jangan teknisnya terlalu banyak kamu bahas karena ini sudah bergulir ya. Dialektika lintas iman ini sudah bergulir. Awakmu nek mau nanya aja. Kalau mau jelasin asal jelas orangnya. Kalau nggak jelas jangan berani-berani ngejelasin ke saya lah. Orangnya aja nggak jelas kok. Ditanya agamanya apa aja tapi nggak jelas kok dia. Jelas kok Bible. Kristen abang agama aku bang, Kristen, mosok ora jelas. Kristen dan Kristen itu sudah berdiri itu sudah beberapa saat sebelumnya itu sudah ada, jadi sudah tidak diragukan lagi, sudah sah di mata dunia, di mata negara, dan bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat. Itu sudah berabad-abad bang.
Itu ndak masalah, Sutejo. Itu bukan menjadi permasalahan kita. LGBT di luar negeri juga disahkan. Pernikahan sesama jenis di gereja manapun ada tuh, di Jerman itu disahkan. Bukan berarti itu benar. Karena ini namanya adalah logical fallacy, di mana kebenaran disandarkan kepada pernyataan benar kata orang banyak. Itu bukan kebenaran seperti itu. Kalau seandainya agama misal nih, kejawen dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi, diizinkan untuk dipercaya, bukan berarti kejawen benar. Kapitayan dalam perspektif Islam. Nah, kita bawa perspektif nih. Cuman kita uji perspektif ini. Ada nggak perspektif kalian itu sampai ke tahap universal, ke tahap yang umum? Nah, itu yang coba kita uji di sini. Berdialog kita di sini seperti itu. Nah, seandainya kamu bilang, menurut saya, ajaran saya ini sudah berdiri puluhan tahun. Oke, kami tidak masalah dengan itu. Lalu apa korelasi, apa kaitannya dengan kebenaran? Karena berabad-abad lamanya, ya, asal kamu tahu sejarah, peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir kuno, itu juga ratusan tahun berdirinya agama mereka, sistem kepercayaan mereka, paganisme. Lalu apa kaitannya dengan kebenaran ketika kamu bilang Kristen itu sudah ada berabad-abad tahun lamanya? Itu bukan parameter kebenaran. Kesesatan juga berabad-abad tahun lamanya berdiri gitu loh, kesesatan. Nah, jadi bawalah ke sini parameter kebenaran itu seperti apa, ciri-ciri sesuatu benar tuh kayak mana, ciri-ciri salah tuh seperti apa. Kami tidak pernah kok mengatakan bahwa Kristen itu tidak boleh ada di Indonesia loh. Itu baru namanya provokasi. Kenapa? Karena kamu orang Indonesia. Nek seandainya saya bicara di ruang publik seperti itu, saya kena pidana. Bu. Simpelnya itu, kalau memang itu sesat, kalau memang itu salah, yang jelas itu tidak mungkin itu disahkan oleh UUD dan disahkan oleh lah. Emangnya cuman Kristen aja disahkan UUD? Kan agama kan 5 yang disahkan sama Undang-Undang Dasar. Berarti semua agama yang disahkan benar berarti. Semua berarti. Oh, berarti itu benar semua lah. Berarti Tuhanmu yo akeh, Jo. Lah piye iki? Lah berarti ya Tuhanmu yo akeh. Berarti kau nganggap yo Islam yo bener, Hindu yo bener. Sinkretisme awakmu iki. Jan. Faktanya begitu. Semuanya Fakta punya apa pengikut, toh? semuanya punya umat. Lah itu saya Bapak juga punya Maksudnya pengikut kok. kejadiannya itu Islam Nah, iki punya lho, juga nek nggak ngerti pengikut. parameter kebenaran ini susah. Punya pengikut. Yo wes lah orang. Tapi kalau sebenarnya kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain itu pasti akan bertentangan kalau disatu padukan. Kita tidak bicara tentang kebenaran subjektif, brother. Kebenaran itu tidak boleh subjektif. Kebenaran itu harus universal konteksnya, harus absolut dan mutlak. Makanya para scholar itu membuat teori-teori kebenaran. Apa? Ya itu tadi korespondensinya ada. Lah awakmu tadi tak jelasin kok. Makanya ramu dengar awakmu iki. Teori kebenaran secara akademik yang pertama itu ada korespondensinya, ada antara apa yang diklaimkan itu terbukti secara konkret. Saya sudah jelaskan tadi. Contoh, benar kiranya kamu itu bisa dikatakan punya gigi kalau kamu tuh ndak ompong. Tapi ketika kamu mengatakan saya punya gigi, tapi ternyata pas buka fotonya ompong kok, itu bohong namanya. Nah, kemudian apa yang kamu ucapkan itu coherence dengan realitas, sesuai, ada kesesuaian atau konsisten, nggak bolak-balik. Saya loh mencintai anak kecil, lah tiba-tiba anak orang kau tampar-tamparin, itu namanya bohong. Begitu juga yang namanya kalau dalam ranah agama boleh kita masukkan kebenaran pragmatis. Artinya ada ajaran-ajaran yang memang bermanfaat untuk dunia sosial. Ada nggak ajaran Kristen yang bermanfaat buat peradaban? Nggak ada. Nah, jadi ketika tidak memenuhi unsur-unsur teori kebenaran itu, maka bisa dikatakan Kristen salah dari segala aspek. Tuhannya salah, ajarannya nggak bener, gitu loh. Penggunaan kalian sebagai Kristen sendiri mengaku pengikut Yesus itu juga adalah dusta. Saya bisa buktikan itu. Contoh, mana ajaran Yesus? Kalian kan ngaku nih, saya pengikut Yesus. Oke lah, itu pengakuan.
Pertanyaannya, apa ajaran yang diajarkan Yesus yang betul-betul kalian ikuti sehingga kalian layak dikatakan pengikut Kristus? Nggak usah dua, siji wae. Apa? Coba. Lah Belas ibadah sujud itu kan Lah ibadah sujud kok piye? Kristen kok eneng sujud ortodok. Lah emang ortodok dapat dari mana sujud ngono? Yang ngajarin sujud koyo ngono sapa? Iki piye to yo? Nek ngomong ki ngeyel tenan iki wong-wong kek kowe iki lho yo Le. Ya, Anda ini adalah orang yang tidak menghargai akal. Wes dikandani kok malah guyu-guyu wae ngono lho. Rapopo nek awakmu yo Kristen yo rapopo. bahasa langit kok Lah iya bahasane rapopo. sampean ku lho kayak bahasa Lah iya aku kan Ora kalau gelem gawe bidadari yo. sederhana yang penak-penak ae. Lah tak sederhanakan wes ngene. Meneng sek kowe iki, ya. Karo Bang Mikael ae. Karo Bang Mikael penak omongane. Lah Mikael kan karo Lah, kowe kan sampean- konconan. Nek aku ki ojo enggak koncoan karo kowe iki lho. Ngene lho, Le. Mas, Kang, ya. Gini Le. Kalau kita itu bicara tapi tidak sesuai fakta itu bohong. Seperti Yesus yang berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus lah. Ternyata malah mati. Mati. Lah kowe bohong jenenge. Meneng saya setuju. Awakmu jadi Kristen yo rapopo. Kami ndak masalah loh. Silakan kalian itu umat. Sebenarnya kalian Kristen ini kayak gimana ya? Kami tidak pernah mengatakan kalian jangan berkristen. Cuman kami katakan statementnya Kristen salah. Itu loh. Dan statement itu, andainya kalian itu adalah orang-orang yang betul-betul tidak insecure dengan kebenaran agama kalian. Kalian tuh harusnya mudah naik ke atas. Seperti saya. Saya dulu sekitar 4 tahun lalu ketika ada statement-statement kotor dari orang Kristen, saya orang yang cari-cari komal Kristen yang lagi buka loh. Kok dulu bukan komal ya, dulu nggak ada TikTok, saya bukan TikTok dulu. Dulu tuh YouTube. Dulu tuh YouTube itu live hampir tiap malam tuh. Salah satu konten kreator yang saya datangi itu Paul Zhang gitu. Jadi Paul Zhang itu bikin statement. Saya berani mendatangi untuk membantah. Lah kalian ketika kami bikin statement jangankan bantah malah ngerumpi, malah curhat. Dulu Paul Zhang mengatakan bahwa umat Islam itu teroris. Saya masih ingat itu. Saya naik ke atas. Tanya, oke Paul Zhang, kalau memang pada waktu itu Pak Jokowi baru diangkat tuh, baru dielu-elukan sama orang Kristen. Dulu kan Pak Jokowi itu seneng banget sama orang Kristen tuh. Saya tanya di tengah-tengahnya komunitasnya si Paul Zhang. Jadi saya kasih contoh nih keberanian saya untuk membantah argumen loh. Kalau memang seluruh umat Islam itu teroris, berarti kau mengakui Pak Jokowi itu teroris. Saya langsung diturunkan waktu itu. Nah ini namanya membantah argumen. Nah ini ada argumen nih. Judulnya adalah argumen. Jadi judul ini sekaligus argumentasi. Pernyataan. Apa pernyataannya? Kristen salah. Lah kalian kalau ngaku Kristen dan mengaku kalian bener, naik neng kene gitu. Neng kene. Neng kene. Naik ke Bentar dulu sini. Iya. Ini masalahnya lagi dijelasin malah mijet nih orang nih. Enggak lain. Gak usah kita. Tujuan kita bukan Nanti itu. nanya lagi, Coco. Telung tahun sepanggang ini tuh, Co. Waalaikumsalam. Ya, jadi gini loh ya. Artinya tidak masalah kalian jadi Kristen, tapi yang namanya argumentasi itu adalah hak dari opini kami, itu tuh hak. Masalahnya mampu nggak membatalkan ini? Sempat kalian mampu membatalkan ini, kami berhenti nih bikin judul begini. Masalahnya bisa nggak dibantah ini? Kalau Kristen benar, Solusinya itu- jadikan kebenaran Kristen. Solusinya, kalau ibu punya pandangan seperti itu, harus mengacu ke Mahkamah Konstitusi Lah, atau Menteri Agama. Benar ndak ini Kristen ini? Bilang begitu. negara tidak ngurusin keyakinan. Negara hanya mengurusi supaya sistem keyakinan itu Jadi diberikan supaya- akses mudah untuk mengimani keyakinannya masing-masing. Begitu, pahami ya? Negara itu tidak ngatur keyakinan. Pokoknya nyembah hantu belau juga ropopo. Tapi negara itu memberikan solusi ya, memberikan undang-undang, memberikan aturan-aturan kepada umat beragama. Halo, salam, udah Suteco meneng sek. Ya Kak Yetria, muslim non muslim Kak?
Eh, Kristen. Oke, kakak silakan bagaimana pendapat kakak tentang statement saya tentang Kristen salah menurut teori kebenaran. Mungkin kakak bisa menanggapinya, silakan. Saya mau tanya saja. Oh, oke. Ya, saya lebih sepakat seperti itu ya. Kalau teman-teman tidak mau membahas tema kita, ini tetap tema kita. Tapi andai kalian tidak mau membahas, kalian boleh bertanya saja. Silakan bertanya saja. Apa kebenaran dalam Muslim? Segala Kalau hal memang tentang Muslim Islam. benar, saya Segala hal tentang Islam kebenarannya. Segala hal. Mau pilih yang kupas satu-satu boleh. Mau dari aspek ajaran, mau dari aspek ontologis, mau aspek epistemologis, mau aspek apapun boleh. Satu-satu. Mau bahas apa dulu, kakak? Kita bahas kupas tuntas satu-satu. Saya katakan segala hal tentang Islam itu benar. Kakak mau yang mana? Pakai teori kebenaran koresponden. Ajaran mantap. Ajaran Islam ini adalah ajaran yang relevan dengan konteks sosial budaya manusia dan juga relevan untuk naluriah manusia, tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan hati nurani, tidak merusak dan mengganggu orang yang menganut, tidak merugikan yang menganut agama tersebut dan orang yang tidak menganut agama tersebut. Makanya disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Itu adalah agama yang benar. Realitasnya mana? Oke, saya tunjukkan buktinya. Pertama, Islam adalah agama yang mana sistemnya mampu merubah peradaban yang bobrok gara-gara otoritas Kristen pernah memimpin di Eropa abad ke-9 menjadi berilmu pengetahuan. Ini diakui oleh Adral of Bath, salah satu scholar pertama Inggris yang mengatakan dari master Arabnya dia belajar bagaimana dipimpin oleh akal. Kenapa? Karena Islam mengajarkan afala yatakilun. Apa kalian tidak berpikir? Perintah untuk thalabul ilmi itu ternyata diwajibkan dalam Islam, kemudian diajarkan untuk orang lain agar bisa belajar menggunakan ilmu pengetahuan dalam aspek kehidupan. Itu benar. Secara sistematik Islam mengajarkan bagaimana bersosialisasi. Yang kedua, saya sudah katakan ya, tidak ada satupun ajaran di Islam yang bertentangan dengan naluriah, akal dan hati nurani dan bersesuaian dengan konteks sosial budaya masyarakat dan tidak merugikan penganut dan orang yang tidak menganut agamanya. Nah, bantah itu, maka kalau Anda mampu membantah, maka gagallah pernyataan saya bahwa Islam itu benar dari beberapa aspek. Silakan. Itu statement yang bisa saya buktikan. Oh iya, saya juga kan ikuti Edis TV ya. Saya pernah katakan bahwa di ajaran Islam itu membenci orang-orang kafir, semacamnya halnya seperti saya ini Kristen. Kalau ketemu Muslim di jalan itu harus maksudnya ketemu Islam, maksudnya Kristen di jalan itu harus tersempit jalan mereka tuh. Apakah itu benar atau tidak? Saya mau ingin Itu tahu ajaran saja, yang benar dan realistis, di mana pada waktu itu Rasulullah berhadapan dengan kaum kafir yang membenci Rasulullah. Mereka ketika sudah dibuat perjanjian damai saja mereka berkali-kali ingkari. Maka wajarlah kiranya mereka harus dipersempit dalam akses hidup mereka karena mereka merusak pada waktu dipimpin oleh agama Islam. Sama saja seandainya sekarang, buktinya kami harus mempersempit gerak kalian para penghujat. Kenapa? Bahkan ketika kita punya undang-undang dasar saja, kalian yang katanya minoritas paling banyak penghujat dari kalian. Ini fakta. Fakta membuktikan realitas konkret. Makanya wajar kami ini harus mempersempit gerak-gerik kalian, karena ternyata kalian yang minoritas saja di Indonesia ini paling banyak penghujatnya adalah dari kalangan kalian loh. Kok bisa gitu loh? Kami mayoritas, kalian minoritas, penghujatnya lebih banyak kalian. Agak ngeri-ngeri sedap ya, untung kalian nggak mayoritas. Makanya ini ajaran yang adalah ajaran adil. Nah, kalau Anda bicara tentang hadis saya, asbabul wurudnya itu harus Anda pahami. Konteksnya bagaimana? Pada waktu Rasulullah itu memimpin, tidak sedikit orang-orang nggak tahu diri dari kalangan kaum kafir ini. Sudah diberi kenyamanan, kedamaian, masih juga nggak tahu diri, masih juga mengganggu perempuan-perempuan Islam. Maka orang-orang seperti ini harus dipersempit gerak-geriknya karena mereka berada di wilayah Islam. Bukan berarti mereka itu dihakimi secara brutal dan didiskriminasi. Kenapa? Nabi saya perintahkan adil sesuai dengan perilaku. Makanya kami mengenal kafir zimmi, kafir harbi.
Ya, jadi kami ini punya konteks. Kami memberlakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nggak ada di Islam itu terbolak-balik keadilannya. Bebaskan para pezina, bebaskan para koruptor, tapi keluarga sendiri disuruh benci. Ajaran seperti itu hanya ada di Kristen, sister. Di Kristen diajarkan kepada keluarga sendiri, barang siapa tidak membenci bapak ibunya tidak bisa jadi pengikutku. Tapi kepada musuh kasihi. Ini namanya ajaran yang terbolak-balik. Kalau kami tidak, kepada orang yang memerangi kami wajib memerangi. Ya, kepada orang yang mengganggu kestabilan negara kami wajib untuk berantas. Dengan cara apa? Kalau dia mengganggu dari sisi argumentasi, adil bagi kami untuk perangi dalam argumen. Kalau dia menggunakan kekerasan fisik, kami pun boleh. Bukan berarti membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, nggak ada ceritanya kau perkosa anakku, aku perkosa anakmu, nggak gitu. Tapi ada hukum yang ditentukan oleh Islam itu sendiri. Salah satunya apa itu? Orang-orang kafir yang sudah berkali-kali diperlihatkan kecenderungannya kepada kami itu sebenarnya tidak senang kepada kami harus persempit gerak-geriknya. Kenapa? Karena dia hanya akan merusak sistem peradaban Islam. Itu terjadi berkali-kali. Contoh, perhatikan baik-baik. Baca sejarah teman-teman tentang genosida yang dilakukan oleh Turki Ottoman kepada Kristen Armenian. Berapa ratus tahun mereka damai di bawah kepemimpinan khalifah. Kenapa kemudian pada akhirnya mereka habis dibantai? Kenapa? Ya, selain memang ada kebobrokan dari orang-orang yang beragama Islam karena bangkitnya paham nasionalis, tahu nggak teman-teman apa? Mereka tinggal di wilayahnya Turki Ottoman, tapi mereka bersekutu dengan Rusia, kawan-kawan. Kebiasaan berulang-berulang ketika mereka membuat perjanjian dengan kita, mereka selalu ingkar. Allah sudah katakan itu dalam Al-Quran. Mereka tidak akan pernah senang kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Ternyata mari buka mata kita di Indonesia ini. Perhatikan baik-baik. Yang merusak gereja orang ngaku Islam, yang dituduh siapa? Muhammad ibnu Abdullah. Mereka minoritas loh. Pernahkah kita ketika Kristen melakukan kejahatan kita salahkan Yesus? Bahkan apa kata Al-Quran? Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci sembahan selain Allah. Bayangkan loh, ajaran ini. Tapi ketika mereka, perhatikan baik-baik, mayoritas mereka, ketika yang salah umat Islamnya, yang disalahkan apanya? Agamanya. Lihat sekarang, berapa persen Indonesia ini orang Kristennya? Kok antara penghujatnya, kok malah lebih banyak yang Kristen gitu loh? Mikir. Nah, jadi gitulah ya, kami ini bersikap adil kakak. Kami ini memperlakukan sesuai dengan ajaran Nabi kami ya. Ada yang namanya kafir zimmi dan kafir harbi. Ada kafir, orang kafir yang wajib bagi kami untuk lindungi. Ada orang kafir yang boleh kami perangi. Karena kami wajib memerangi orang yang memerangi kami, bukan ditampar pipi kiri, kasih kanan. Ya, itu namanya ajaran yang membenarkan kejahatan atau menormalisasi kejahatan. Seperti itu. Ada dalilnya nggak, Kak? Ada. Contoh, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya kalian nggak dipaksa untuk masuk Islam kan? Yang kedua, lakum dinukum waladin, agamamu untukmu, agamaku untuk, itu Al-Quran loh. Artinya kami diajarkan untuk bersikap adil. Perintah Allah apa? Kalaupun kalian mendengarkan kata-kata yang menyakitkan dari kaum kafir, kalian maafkan. Itu prioritasnya, maafkan. Tapi sorry kalau kalian merusak, mengganggu akidah kami. Jangankan kami mempersempit kalian, tak bonyok iya boleh ya, tak tonjok ya boleh, menghujat Nabi aku depanku jangan, macam-macam ku tampar kalian ya. Begitu kami. Kenapa? Kami itu terlalu mencintai Nabi kami, walaupun Nabi kami melarang kami untuk bersikap seperti itu. Tapi ketika di depanku kau hujat aku diam, ketawa aku, nggak apa-apa. Tapi ketika Nabiku kau hujat depanku, tanganku nggak akan diam. Biarkan ini tanganku ini mau masuk neraka nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ku izinkan mulut-mulut kalian menghujat nabiku. Itu aku nggak tahu yang lain nih. Dalilnya mana? Balaslah setimpal. Boleh balaslah setimpal. Tapi kalau bisa maafkanlah. Itu dalilnya ada di Al-Quran. Seperti itu. Bahkan kami tidak dilarang berbuat baik kepada kalian. Dalilnya surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Artinya kami ini umat yang diperintahkan. Di mana kami berdiri, apa yang terjadi kepada kami, sesuai seperti itu kami lakukan. Jangan kalian berharap kalian nyenggol-nyenggol kami terus kami cium kudus. Maaf, nggak bakalan. Terkait akidah bagi kami itu sangat penting. Merusak akidah kami itu membunuh bukan cuma di dunia, tapi juga membunuh di akhirat. Ya, yang disebut dalam Kristen itu pembinasa keji. Lebih baik dibunuh jasadnya ketimbang dibunuh ruhnya, disesatkan. Maka bagi kami ketika ada orang yang mencoba menyimpangkan akidah kami sangat frontal. Kerasnya seperti apa? Kami laporkan kalian karena penistaan agama. Tiba-tiba ternyata
diuji, diukur, dihitung. Lah kok Kristen minoritas tapi penghujatnya lebih banyak? Kan lucu. Dibanding-bandingkan dengan Islam kok lebih banyak penghujatnya. Katanya minoritas, katanya agama kasih. Begitu juga kita lihat sejarah, katanya agama kasih. Kalau kita lihat dari zaman dahulu yang banyak merusak peradaban agama apa? Kristen atau Islam? Jawab sendirilah, kalian tahu jawabannya. Begitu loh Kak. Jadi kalau kita mau mengukur itu general, yang mayoritasnya, jangan yang cikit-cikitnya ya, jangan yang kecil-kecilnya, yang besar aja sekalian. Gitu. Konon katanya agama kasih, minoritas lagi di dunia ini ya, tertindas pula. Tapi kok malah penghujatnya kok banyak Kristen ya? Berapa orang namanya itu? Paul Zhang kabur ke luar negeri menghujat dengan terang-terangan. Taifudin Ibrahim kabur ke luar negeri menghujat terang-terangan. Edwin Kayapas kabur ke luar negeri. Sophie Kotol kabur ke luar negeri. Coba tunjukkan satu orang Islam kabur ke luar negeri untuk menghujat agama Kristen. Tunjukkan namanya satu orang aja, yo. Yang masuk penjara Gracia Pelo menambahkan hadis. Anak Batak menghujat langsung terang-terangan. Siapa lagi? M. Kucluk ngaku murtadin penghujat. Hah? Kok banyak penghujatnya dari Kristen, ayo. Sekarang sebutkan nama penghujat di dalam Islam yang nggak ada dasar. Setiap yang diucapkannya itu yang menyakiti hati kalian. Siapa? Saya. Tunjukkan datanya. Saya baru ketemu penyidik beberapa bulan yang lalu kok. Saya dituduh menghujat, tapi saya membukakan fakta pernyataan kalian sendiri. Kalau kami mengucapkan apa yang kalian imani, dikatakan kami penghujat. Kalau kalian menambah-nambahi dan memfitnah Nabi kami, kalian bilang itu kebenaran. Kan lucu, ya? Lucu saudaraku. Jadi gitu cara berpikirnya begini. Kalau memang Kristen itu ajaran kasih, nggak mungkin penghujatnya lebih banyak, karena kan kalian minoritas, harusnya penghujatnya cuma sedikit. Tapi kok minoritas penghujatnya paling banyak Kristen, ngono loh. Itu parameternya. Oh, Jalan. iya Kak. Salah satu, karena saya Kristen, saya juga tidak mengerti soal Al-Quran ya. Saya sama sekali tidak mengerti. Tapi kalau di tempat saya tidak ada pernah yang kata kayak tadi Kakak Rifa bilang kayak hujat-hujat, tidak ada. Bahkan di gereja itu hanya ajaran tentang Kristen itu betul-betul kami ajarkan kepada kayak macam semacam jemaat lah. Tapi untuk Pak Sutejo diam dulu. soal Enggak, Pak Sutejo diam dulu. biarkan Muslim Pak itu Sutejo nggak mute dulu. ada. Di Bentar, tempat saya itu nggak ada. Pak Sutejo mute dulu. Biar Kak Yetria sama saya kasih saya waktu dengan Kak Yetria dulu yang lain ya, Pak Sutejo ya. Ini penting banget nih. Silakan lanjut Kak Yetria. Ya, Kakak bilang tadi, Kakak tidak pernah diajarkan seperti membenci ya. semacam Kakak Siap. bilang, iya, karena memang kami tidak ajarkan benci. Soalnya saya juga punya teman Muslim itu banyak loh. Bahkan saya pernah ajak tidur nginap di rumah saya tidak pernah ada kata benci kayak gitu. Bahkan saya Oke. juga kalau dia minta, Bu, kalau saya mau sholat, ya silahkan. Saya tidak pernah kata ada benci-benci, menghujat-hujat itu nggak ada loh. Kalau di gereja itu Oke. nggak pernah. Sudah Kak, mau berhenti kita bilang membicarakan pribadi kita menghujat Kak. Itu nggak ada kalau Ya, di gereja. kakak tenang. Pertama, jangan bicara tentang siapa diri kakak. Kami nggak bisa buktikan kakak benar atau salah loh, karena kami nggak tidur serumah dengan kakak. Jadi ketika kakak bilang saya baik, kakak mohon maaf ya Kak. Kalau kakak mengatakan kehidupan kakak seperti apa, kami belum tentu terima. Kenapa? Kami nggak tahu buktinya itu benar atau enggak, karena omongan itu harus dibuktikan. Kalau saya berbicara pakai bukti itu, saya pakai fakta sejarah yang kakak bisa akses informasinya. Iya, Nah, memang. bentar Itu dulu, fakta jangan dipotong sejarah, dulu. Tapi itu Sebentar dulu kakak. Ketika kakak bilang kami tidak diajarkan, mungkin kakak tidak diajarkan. Mohon maaf, STT Nias itu kami simpan PDF-nya kak, di mana dia mengatakan bahwa Allah itu adalah ular tua. Saya punya PDF-nya kak. Ini diajarkan di STT ya. Sorry, bukan ST12. Satu lagi kak. Kalau mau bicara itu konteksnya itu kan saya bilang general kak, universal. Komunalnya bahas, bukan personal. Karena kami nggak tahu siapa kakak. Kakak bisa aja ngaku-ngaku kakak baik kok. Kami kan nggak tahu siapa kakak. Nggak bisa. Kami nggak penting Ya, siapa memang. kakak. Bentar dulu, jangan. Ya, betul, Kak. Ya, saya saya tidak salah, membahas saya tentang salah ya. tadi. Ya. Ya. Kakak baca Ya. ini nih, ya. Kakak cari buku ini di Tokopedia. Buku ini ditulis oleh seorang sejarawan bernama Uli Kozok, seorang sejarawan Tanah Batak yang dia adalah warga Jerman, profesor doktor dia. Di buku ini kak, secara general dia katakan bahwa paham rasisme itu diajarkan kepada orang yang akan jadi misionaris. Kakak enak-enak kakak bilang di gereja kami nggak diajarkan jahat. Ya kak, kita nggak tahu ajaran jahat seperti apa. Ya, kakak baca di kitab kakak. Kalau kita bicara ajaran itu kak lihat bukunya, lihat literaturnya. Kakak bilang kakak tidak diajarkan berbuat yang ini yang itu. Kak baca kitab kakak dulu. Di kitab kakak itu ya
Dalam kitab Kejadian, Tuhan kakak itu menjadikan orang yang belum lahir sebagai budak untuk saudaranya yang belum lahir loh. Satu, yang Gimana kedua, itu dalamnya? ketika Nuh telanjang bulat karena mabuk pertama kali dalam kitab Kejadian, dia mengutuk anaknya, cucunya Kan'an gara-gara Ham melihat kelaminnya. Dan kakak tahu ini Tuhan membenarkan dengan apa? Makanya orang Yahudi, makanya orang-orang Kristen itu ya, nih saya tunjukkan data ini, mengatakan bahwa orang Asia ini boleh diperbudak karena kami kita ini keturunan Kan'an. Saya tunjukkan sama kakak datanya. Ini kita bicara ideologi publiknya loh, ideologi dari tokoh agamanya, ideologinya loh, cara berpikirnya loh, ya. Mungkin kalian nggak tahu sejarah bagaimana Kristen masuk di negara kita, ya. Nih, saya tunjukkan sama anda nih. Kalau saya itu tidak suka asumsi-asumsi gitu, kita bicara pakai data. Iya, pakai data. Nah, silakan anda beli bukunya ini, Utusan Damai di Kemelut Perang Zending. Di sini Uli Kozok membuktikan kalau Nomensen itu bekerja sama dengan penjajah Belanda untuk menganeksasi wilayah Selindung dan Toba. Ini buktinya. Dia mengambil apa namanya tuh ya, telegram lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, sini kakak lihat ini, ya. Ini Rohden ini kak, salah satu petinggi RMG. Siapa petinggi RMG ini? Ini orang yang mengajarkan Kristen di Indonesia nih. Ludwig van Rohden tahun 1815-1889. Mengajar sejarah, geografi, antropologi dan biologi, dan bagi Rohden sejarah dunia adalah sejarah kerajaan Theos, dan satu-satunya sumber yang dapat diandalkan dan tidak boleh dipertanyakan adalah kitab Injil. Nah, nih ya, di sini dikatakan bahwa Rohden mengkaitkan interpretasinya dengan paham rasisme yang mengidentifikasikan 5 ras menurut warna kulit: putih, kuning, merah, coklat, dan hitam. Menurut Rohden, warna kulit keturunan Nabi Nuh ditentukan oleh derajat dosa yang dipikulnya. Semakin berdosa semua bangsa, semakin berubah bentuk dan warna kulitnya. Semakin hitam warna kulit sebuah bangsa, semakin berdosa bangsa itu. Bayangkan kitab suci Anda menjadi asbab orang-orang berpikiran rasis. Inilah implikasi kalau membaca kitab suci yang ada muatan-muatan rasisme di dalamnya. Kenapa? Memang Tuhan kalian memang membedakan suku Israel dengan suku lainnya. Itu fakta. Ada ayat-ayat yang bermuatan rasis dalam kitab kalian. Tiba-tiba kalian yang adalah orang yang mengimani kitab itu lalu bilang kami nggak diajarkan membenci. Loh gimana? Gimana kami percaya? Orang berabad-abad lamanya kok orang-orang rasis itu sandarannya adalah Bible kok. Ya, silakan kalian tangkap saya dan laporkan ke kantor polisi karena saya membuka cakrawala berpikir dengan baca buku ini. Silakan. Sudah terjadi zaman dulu, di zaman inkuisisi dulu. Dulu orang-orang yang berilmu pengetahuan dibunuh, Hipatia salah satunya. Memang kebiasaan giliran kalian ya. Ketika kami bukakan fakta dan data, kalian bilang kami apa? Penghujat. Kalian sama persis dengan orang-orang yang melakukan inkuisisi zaman dulu. Yang penting dituduh penghujat, dibunuh habis itu. Kenapa? Alergi dengan fakta. Seperti itu Kakak Yetria. Silakan. Ya, saya nggak tahu sejarah sih soalnya. Tapi kalau di kitab saya itu tidak pernah ajarkan kebencian. Kakak nggak baca di kitab kakak? Siapa bilang nggak ada kebencian di kitab kakak dalam Lukas pasal 14? Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya tidak bisa jadi pengikut aku. Sedangkan keluarganya disuruh benci, memang kalian diajarkan kasih musuh. Nah, untung kakak masuk komal ini. Akhirnya kakak tahu kan? Kalau nggak kakak nggak tahu ayat ini loh. Kaget kakak mungkin nih ya. Ini saya tunjukkan sama kakak nih. Nih ya, kakak buka kitab Lukas pasal 14 ayat 26. Jangan tapi dulu, kakak baca sendiri aja, kakak belajar sendiri aja. Kakak tanya pendeta artinya apa, jangan tanya saya. Nanti saya jadi pendeta kakak nanti. Saya cuma bacakan datanya aja. Kakak buka dalam Lukas pasal 14 26. Ya. Jikalau seorang datang Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nggak ada di Alkitab saya, nggak ada tuh. Di kitab saya nggak ada. Ya kakak cari dulu ayatnya. Jangan-jangan kakak nggak baca. Jangan-jangan kakak nggak tahu. Buka Lukas pasal 14 26 dulu. Oh nggak ada, hilang berarti ayatnya, berarti direvisi berarti. Kakak udah dapat revisian berarti. Lihat dulu kak. Jangan bilang nggak ada sebelum dibaca. Jangan bilang nggak ada dulu.
Soalnya saya nggak ada Alkitab sekarang. Saya di luar. Ini kakak lucu. Kakak bilang nggak ada di Alkitab saya, tapi ternyata kakak nggak pegang Alkitab itu sendiri. Seolah-olah kakak hafal isi kitab kakak, sehingga kakak tahu mana ada, mana nggak ada. Ini bahaya kayak gini nih. Ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan orang yang tidak peduli benar dan salah, tidak cross check dulu, tapi sudah langsung bilang nggak ada di kitab saya. Padahal nggak dibaca dulu. Maksud Ternyata saya punya nggak bawa Alkitab sekarang di sini, nggak bawa. Oh ya udah, kakak cek dulu ayat itu. Bahkan ada yang lebih parah. Kakak tahu Tuhan kakak pernah ngambil bini orang untuk dikasih ke orang lain. Ya itu fitnah loh, itu fitnah, nggak ada Saya itu kasih lagi namanya Tuhan datanya. saya kawin mau, Ya udah, nggak ada. saya kasih Kalau lagi. Muhammad sih, tapi kalau saya enggak, saya percaya Tuhan saya itu. Perhatikan dia teman-teman benar-benar ya. itu. Kalau di Alkitab saja sudah bilang Sebentar kayak mereka gitu. akan tunjukkan siapa diri mereka ya. Perhatikan, mereka cuma sebentar kasihnya. Mereka akan menunjukkan siapa diri mereka. Kita tunjukkan data. Saya dengar tadi Muhammadmu, nah, dia mau ngomong tuh. Kita mau tahu dia mau bilang apa tentang Nabi Muhammad, dan kita akan minta datanya kalau dia punya. Saya akan tunjukkan Tuhan Anda pernah menyuruh nabinya bersundal. Saya akan tunjukkan kepada Anda Tuhan Anda memberikan bini orang kepada orang lain. Jangan bilang fitnah. Tanya sama pendeta, ini maknanya apa? Jangan sama saya. Saya tunjukkan 2 Samuel ya. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan Anda pernah ngambil bini orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ini sudah mulai. Loh, kalau saya fitnah laporkan ke kantor polisi lah. Saya cuma tinggal tunjukkan Bible-nya aja kok repot. Saya nggak nambahin apa yang ada di kitab kalian kok. Baca ini baik-baik. Ya, baca baik-baik nih. Enak aja kami dibilang fitnah. Kok di kitabnya begitu? Lah, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Nah, nih, jawab. Nih, siapa ini yang memberikan istri-istri orang kepada Daud itu? Siapa, Kak? Siapa, Kak, yang memberikan bini-bini orang kepada Daud itu siapa? Ini baru satu, Kak. Belum lagi saya kasih Tuhan kakak minta upeti perawan, nggak? Mau tahu ayatnya? Waduh, kalau saya bongkar-bongkar di sini habis kakak ini nanti. Jadi kalau kalian mengatakan saya memfitnah, silakan revisi aja Bible kalian, bilang itu salah terjemahan, nggak apa-apa. Kalau sama saya ini, saya tidak suka nambahin kata-kata, tapi saya berbicara konteks rasio, rasional, logika, tekstual, kontekstual. Hayo, apa konteksnya di situ? Konteksnya di situ Nathan memperingatkan Daud. Nah, terus masalahnya apa? Mari kita diskusi bagus-bagus. Nah, ketika kalian mengatakan nabi saya kenapa? Tunjukkan satu perbuatan tercela nabi saya. Kalau perbuatan tercela Tuhan dan Paulus saya bisa tunjukkan, ya. Gitu kalau diskusi itu. Sama kami ini umat Islam berdata, boy. Karena terlarang bagi kami berbicara dari diri kami sendiri. Bahkan kitab kami saja kami tidak boleh tafsir, apalagi kitab kalian. Karena itu masuk dalam delik undang-undang penistaan agama. Saya tidak perlu tafsir. Saya cukup membukakan ayatnya dan tanya. Silakan kalian jawab sendiri. Bunda Gembala mau tahu jawabannya piye, ya. Asal kalian ngomongnya tuh pakai dasar data dan literatur, merujuk kepada orang-orang yang paham betul. Jangan dari pribadi sendiri ngaku punya Roh Kudus, ya. Nanti Bunda hardik Roh Kudus kalian karena telah membohongi Bunda. Bunda nggak suka dibohongin, ya. Bisa Ya, mungkin sedikit Bang Ging. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah 2600 mata memandang, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar, di-share dan di-follow. Di atas ada akun saya Kata Bible 08. Akun ini adalah akun jaga-jaga ketika akun besar kita nggak bisa live atau terban. Saya harap semua teman-teman yang ada di bawah bersedia untuk follow akun saya Kata Bible 08, akun Uniriva dan kawan-kawan saya di atas, di follow semua teman-teman. Di tap-tap layar, follow semua yang ada di sini. Kalau yang Kristen terserah abang ya, mau di follow atau tidak terserah. Terserah saja. Jadi di follow tolong akun Kata Bible 03, 2700 mata memandang di follow, akun Uniriva di follow teman-teman, biar kalian tidak ketinggalan pada saat kami live setiap harinya insya Allah, dan selalu bisa mengedukasi teman-teman semua. Ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Lanjut tuh nih. Gak bisa masuk. Ya, sebelum masuk saya mau menyampaikan dulu ya, buat Kakak Yetria. Kakak itu kan mendengarkan Edis. Coba Anda cari tahu dulu, Edis ini sekolah di mana, Kak?
ya. Karena kami umat Islam ini kalau mendengarkan perkataan seseorang itu kami harus tahu kredibilitasnya dulu. Boleh kita dapat ilmu dari orang yang tidak ada kredibilitas, pengetahuan itu boleh. Tapi kalau Anda mengatakan Edis benar, pastikan dulu kredibilitasnya apa. Atau dia teman SD aja tiba-tiba bicara tentang ketuhanan, ya. Saran saya buat kakak nih, kritisi dulu apakah ini orang kredibel atau enggak. Jangan karena dia banyak yang nonton terus kalian bilang itu benar. Tuh logical fallacy namanya, ya. Ya Kak Etria, ya, semoga Anda mengerti bahwa ilmu pengetahuan itu ada metode untuk mendapatkannya. Lanjut. Silakan yang lain. Halo, ini saya cuma bicara aja agama. Saya orang Timur Leste, saya bukan orang Timur Leste. Sebentar, sebelum dilanjut, ada dua hak yang kami berikan kepada kalian non-muslim. Pertama, kalian boleh memberikan edukasi kalau kalian kredibel. Kredibel ini maksudnya apa? Minimal walaupun kalian bukan adalah ahli yang sekolah secara teologis dan akademik, minimal kalian memahami satu tema yang kalian bahas. Kalian belajar, buktinya nanti adalah dengan adanya data. Ya, jadi kalau mau menjelaskan tuh data dulu baru penjelasan. Saya akan pakai data. Nah, kalau tidak pernah baca kitab apapun, jangan coba-coba jelaskan di sini. Karena kami nggak mau minum bodrek, ya. Kita nggak mau ikat kepala, ya. Ya, karena Kalian bertanya saja, ya, begitu ya. Ya, semua Kristen itu doa pakai lingua mereka, bukan pakai lingua Arab. Saya nggak masalah dengan doa. Mau Ya. kalian pakai bahasa roh berdoa nggak ada urusan. Saya mau tanya, Karena itu- Anda kesini mau ngapain? Karena Coba, itu bahasa Indonesia aja nggak ngerti, mau jelasin pula sama kita. Gimana ini? Anda bahasa Indonesia aja nggak paham. Saya tanya, makanya saya tanya. Saya nggak peduli mau Timur Leste kayak mau orang Ambon kayak orang apa kayak. Saya mau tanya, Anda kesini mau ngapain dulu nih Pak? itu saya tadi Mau dengar. ngapain? Saya tadi dengar bicaraan Enggak, Tentang bukan itu yang agama. saya tanya. Saya tanya Anda kesini mau ngapain, Bapak? ya karena saya datang ini karena Anda jelek. Saya nggak tanya kenapa Anda datang. Saya tanya Anda kesini mau ngapain. Bahasa Indonesia aja Abang nggak ngerti. Gimana Abang mau jelaskan ke saya? Nanti debat kusir kita. Bahasa Indonesia aja nggak paham Anda. Saya Jadi paham, cuma bicaranya kagum karena saya itu bukan lingua saya. ya, terus Anda mau ngapain Bapak yang terhormat? Ya karena Kesini mau ngapain? Mau ngapain? Kesini mau ngapain? Mau bertanya, mau menjelaskan, atau mau diskusi, atau mau ngapain gitu? Atau mau nanyain nomor rekening saya? no, No. I'm Terus? discussing because you So what do said you want? What do you want? I want What? because you told the Christians that Yes, I'm talking Yes. about Christian. So what do you want? I want make something right, not discussing. It's about talking about the politic. This is like a politic. It's not a, Sorry, it's not sir, politic. sir, wait a minute, sir. This room- every country Sir. have. Sir, wait a second. This room Yes. for discuss about religion. Yes, right? about the religion. Yes, I understand. What do you want? Because We a Muslim give you kursi, bahasa Inggrisnya apa guys? Apa itu? Apa itu? Kasih kamu kesempatan. Give you chance ya, kesempatan ya. Give you chance to asking about religion or discuss about religion. yes, like so this is. you want this to is asking about- something? Yes, I know what you mean. Please, But please. Yeah, you're with this- asking about something. Yeah. Yeah, okay. I want to know why all the Christians Yes. on this world, when they go prayers, have their own language, but On why? language. Example. On language. On Okay, wait. language, yes. Let me make clear because my English not good, so Yes. I want understand what you say. Let Yes. me clear. You mean
Christian, all Christian, Yes. if pray, use the own language like that. Yes. So in Islam, use Arabic language like that. Yes. Yes. So you want to asking why this is can be truth like that? Yes. Okay, because we are Muslim, never want to make distorsi. Bahasa Inggris gue kacau lagi nih. Apa You artinya can itu speak distorsi? Indonesian. I can. Udahlah. Kalau bisa bahasa Indonesia dari tadi lah Pak. Ribet kali pun aku belajar bahasa Inggris. Aku masih belajar nih, ya. Kami tidak mau, kami tidak diizinkan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan bahasa kami supaya tidak terjadi penyesatan dan kerusakan seperti yang terjadi di Kristen. For example, wait a minute, let me prove that. I give you literation, okay? No problem. Go ahead. Oke, sabar ya guys, gue lagi belajar bahasa Inggris nih. Mana ini? Iqbal, makanya belajar bahasa Inggris Iqbal, jadi bisa kok ini uni kalau uni lagi nggak. Aku bisa kok nih, tapi bahasa Ayo. kudu kalau ujian. Kau jangan macam-macam kau dek. Wait. Myself. Oh, yaudah, Don't introduce yourself. Ya. Iya. Nah, oke. For example, why we are Muslim use one language when we prayer? Because if like your religion use own language with yourself, nah ini yang terjadi nih. Apa yang terjadi? Tadi manggil apa tadi? Sorry. Enggak, ini bahasa Inggris kan, tapi nggak apa-apa lah sambil belajar bahasa Inggris. Boleh. Ini kan? Can you see, sir? Yes. Sir. Yes. The European Times say, you know, misunderstanding about Musa because the translator the translator your book ya. Siapa sih namanya? Apa sih artinya penterjemah? Apa woi? Penterjemah artinya woi? Bahasa Inggrisnya woi? Translate. Ya, the translator ya. Yes. Ya, the translator make membuat kesalahan apa? Bahasa Inggrisnya woi? Pura-beraba. Ya. Because the wrong translator. Jadi pengen nyanyi Inggris aku nih guys. Bahasa Inggris sama mikul aja yang pintar. Udah diam aja ya. Dojo, kau coba bahasa Jawa, your Jo. own language ya, because wrong transliteration Musa itu digambarkan bertanduk. Ya, Musa have a tanduk. Tanduk apa bahasa Inggrisnya, guys? Musa bertanduk. Padahal ini tidak betul. Ini gara-gara kalian menerjemahkan kitab suci kalian tanpa memikirkan siapa yang berhak menerjemahkan itu punya kredibilitas atau tidak. Nah, kami itu ya, kami boleh menerjemahkan Al-Qur'an, boleh menerjemahkan doa-doa kami dengan catatan harus yang kredibel. Harus jelas. Nah, ketika sesama kalian menggunakan language masing-masing, maka muncullah banyak denomination. Do you know about that, sir? In Christian, I know what. have many denomination. Like maybe you see on the transliteration ya, terjemahan King James Version with the LII. LAI itu LAI ya, LAI Lembaga Alkitabiah Indonesia. Many different sir. Have a distorsi about translate-nya gitulah. Okay, no problem. Nah. But why Indonesian have to get Arabic language? Because we learning. Yeah, learning, okay. We must be learning about Arabic language. That's why many children on the Muslim we teach about Arabic language sikit-sikit lah, apa namanya itu, pelan-pelan gitu. Apa lah nama di bahasa Inggris ini? But your own language is Indonesian. Oh yes.
Why I'm you have to learning. follow- I'm why you have to learning, follow sir. Why you have to follow Arabic? Not follow Arabic. Using Huh? Arabic. Not follow, but the using meaning. Arabic. That's the meaning. Because my you have to follow prophet, because the my Arabic prophet is country. from, yeah, because my prophet come from Arabic, sir. Yeah, I understand. That's Let we make clear about this. Your God, Jesus Christ, Yes. right? yes. Using Jesus what is the language? King of God. What Yesus use language? Apa pula lah ini bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Yesus tu? Bahasa apa dia? Yesus apa yang tolong. dia bilang? Ya, Jesus Christ language Yesus, what the Yesus language? You know that? Jesus Christ. Ah? Yes. Ya. What's the language? What's the language? Ya, of Jesus? itulah. What the Yesus language? Apa first language? Aramaic or Ibrani? Hebrew. Ibrani. Do you know that? Nah, why history about Jesus using Greek language? Can you make proof that Yeah, I know. that's clearly I know about what you Jesus? mean. I know yeah. they mean. Do you The know? whole language Okay. from the God. Cak, bantu nih Cak. is Cak bisa bahasa different. Inggris ya? It's Aku nggak very malu kalau different. aku nggak malu ya. Sorry, aku No tidak problem. malu nggak bisa bahasa Inggris. Aku lebih malu orang Kristen di Indonesia bahasanya Indonesia tapi nggak ngerti bahasa Indonesia. Itu baru malu. Kalau aku memang bukan orang Inggris, mama aku bukan orang Inggris, dan Yeah, aku bangga kalau aku yes. salah kan aku belajar, nggak malu lah. Emang It's kalian no belajar problem. malu? Everyone is Iya, no Masya problem. Allah. Ah, It's sister normal. ini good It's normal. ini, sister ini good ya. It's Normal normal, sir. it's normal. But do Yeah. you understand what I say? Yes, I understand. Thank you what so are much, sir. What native language Yesus? Ini baca, teman-teman tolong di bawah ya, bantu aku nih, biar aku bacakan. Wait, sir, ini pertanyaannya. Native language of Jesus is Ibrani. Are you agree about this? Yes. Why history about Jesus you can find on the Greek language? Why can prove that is true history about Jesus? Jesus is never used in Yunani Greek language, but you know about Jesus on the New Testament. Yes. The original text is Yunani or Greek. This is never apa yang namanya? Can be distorsi like that. Do you understand what I mean? I know. Nah, baru this is problem. But if I am from Indonesia, use Yes. Arabic language to when I'm pray, this is not problem because I learning about Arabic language. I learn to read. Okay. The meaning is all the language. What is the main language in this world? It's English, yes. I know English, but Yes. do you have? Tunggu dulu, bentar. Why do Wait, sir. Wait. Ca, bilang gini, Ca. Bukan berarti ketika bahasa Inggris menjadi bahasa lingua franca di dunia itu benar gitu. Itu menjadi bahasa yang benar gitu. Maksudnya itu menjadi Bible menjadi benar gitu aja, Dek. Coba, Dek. Ini YouTube ini bermasalah nih, bentar. If you think about the language of the Bible, Yes. I know the language of Bible is English, but it's not right if only language, because Jesus is not from English. Jesus from Yahudi. Sunisma apa sih? Jerusalem. Jangan pakai bahasa Arab, Ca. Ca, jangan pakai bahasa Arab. All right. I know. I just know what you mean. It can be using English or any language to be Don't the disturb. prayers. Example, Iqbal. I'm Timor Leste. I can use in Yeah. my own language. Sir, wait, sir. Has been Wait, sir. translated. Has You been have a translated misunderstanding. in country. Yeah, I know. You have misunderstanding about this. If I am pray to my God, it's Have to okay use Arabic. when wait. No, it's okay if I use Indonesian language. If I pray.
Yes. Pray to God. Ya Allah, berikanlah kami makan, berikanlah kami. It's okay with Indonesian language. But if my prophet teach me about one ayah, we cannot to make change because maybe can be distorsi like that. Okay. Do you understand what I mean? Yeah, Like I that. understand. So it's okay. It's okay when I pray with Indonesian language. It's okay. Never mind. Allah not punish you if you pray with Indonesian. But pray. Yes, Not I understand whenever every prayer is. Solat with pray. This is different. Yeah, solat pray, but is apa lagi ini ya bahasa Inggrisnya ya? Aduh. Ya, this is fundamental. Ritus, apa lagi? Liturgi, apa You lagi? have to use. Jadi Ada nggak yang bisa bahasa Inggris? Tolong naik ke atas dulu. Wait. Tolong ya, everyone please help me. If you can speak English, please come up here, please ya, help me ya. I'm sorry, I'm so noisy here. King of the good. My sister meant about pray. We can use anything language because Allah is know about anything language in the world. Ini. If you want salli or salat, you have to use Arabic language because salat is the first ritual of Islam. Ini ada musik Ca belakangnya. Kalian jangan nyuruh Bang Jibril, kalian aja cari Bang Jibril sana. Ada ya kalian nih, masih banyak orang Islam yang bisa bahasa Inggris. Kenapa harus Jibril? Ada ya kalian. Heran aku dengan kalian nih. Kalau seolah Jibril aja yang bisa bahasa Inggris ya. Mana tadi abang tadi yang bisa bahasa Inggris? Ya. Kok kayak seolah Jibril aja yang bisa bahasa Inggris? Kan banyak orang lain yang bisa bahasa Inggris. Heran aku. Nah, Bunda Mila pun bisa bahasa Inggris. Siapa lagi yang bisa bahasa Inggris? Aku bisa. Halo. Iya, heran. Yes. Nah, you can. lanjut. Hello, sir. Okay. Yes. Excuse me. Go ahead, my friend. Excuse me. Anjay. It's okay. Sir, maybe we use Indonesian language, but Yes. slowly. I make clear in Indonesian language, but slowly. It's okay. Okay, Because no my problem. English still learning, sir. So, yeah, you know. Oke, sir. Kita lanjut. Bisa kita pakai bahasa Indonesia saja, slowly. Yeah, no problem. Yes. Begini, sir. Nah, ini aku jarang-jarang pakai begini loh ya. Aduh, Armin noise banget. Kami tidak diizinkan mengganti bahasa Al-Quran. Yeah. Kami tidak diizinkan mengganti bahasa Al-Quran karena saya sudah membuktikan ketika banyak orang yang meniadakan teks aslinya lalu kemudian diganti ke bahasa yang baru, terjadi distorsi. Tadi saya sudah tunjukkan Santo Jerome membuat Musa digambarkan bertanduk gara-gara dia salah menerjemahkan kata cahaya menjadi kata tanduk, jadi terdistorsi, bisa menjadi penyesatan. Bukan berarti Al-Quran tidak boleh diterjemahkan, sir. Do you understand? Understand. But kalau yang kami lakukan ini adalah ritus atau liturgi atau syariat atau yang perintah yang notabene perintah yang menjadi fundamental seperti sholat, kami tidak boleh rubah sama sekali. Karena ini adalah salah satu ritual terpenting dalam keyakinan Islam, yang mana seluruh all people harus sama apa yang dibacanya, harus sama, tidak boleh ada perbedaan. Itu kenapa kami belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Maka bukan berarti kami tidak boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia, boleh. Tapi tidak boleh meniadakan teks asli. Tidak boleh meniadakannya. Kami translate boleh, tapi pas sholat kami tidak boleh mengganti dengan bahasa masing-masing. Nanti ini berbahaya, bisa terjadi distorsi. Because sholat most important for us, for our Muslim. I know. I understand. That's Okay, why thank you. every line, every
every country. Anjay. It's okay, it's okay, it's okay. My brother like to bercanda, sir. Gitu. It's okay. Joking. Joking. Itulah. Yes, sir. Yes, sir. It's Please coming continue. every generation and generation. Do you know what I mean? Ya, I know. Mikael itu pintar itu bahasa Inggris tuh. Karena suara Bang So Mikael. Islam Tonton. is very big in Indonesia. Yes. The first, Not only Indonesia, by the way. The first time coming to Indonesia, do you know the dates or the years? I don't understand what you say. Islam is coming to the country. Example like Christian. I don't understand. I don't understand. Wait. Do you mean about the religion is more Yes, bigger? religion, Oh, yes, okay, yes. okay. Coming So? to this country, how long? How many years? Do you know the years? So That's what the it. problem, sir? The What do you want means to asking to us? I asking if the first, If the first? Muslim- if the first, this my country like example Christian is the first, Christian into my country. Definitely the generation will be like 90% or 80% to be a Christian. If Indonesian like a Muslim came to the first stage, I don't understand what the problem, sir. Don't make me confused, sir, because I try to understand what you say, but I not get the point. What your question, sir? By the way, I don't understand Can you say the once question. again? my question The is question. like a generation. Do you know generation? Generation, Yes. yes. Tak racun awakmu iki. So the problem, sir. Maybe you want to asking something problem about religion, just like that. Don't talking about something not our topic like that. Our topic is talking about religion. We talking about religion. We discuss about religion. We talking about religion, not about personal, not about personality, but we talking about religion. Okay? Because I don't know when you say on my religion like this, but we not have the proof. Okay, so when we talking about religion, I can show to you the ayah. Okay. Oh, no, the chapter. So I want give you the history like that. My question is, okay, the religion, yes, the Christian religion, where they coming from, and the Muslim religion, where they coming Okay, from? thank you so much. The first. Do you know about where the Christian come from? Do you know about that? Yes. Do you know about that? I know. From I know what. who? From who? The Christian, the first is From? from the Jesus. No, sir. Sorry, Yes, sir. why not? No. Worse. No, the that first wrong. he's from the Wait. Jesus. The No. Christian. Look on your book. Look on your book. The first Christian come from Paul, not from Jesus, because he don't know about Christian, because he not use in Greek language, because Jesus using Aramaic language. Understand? Yes, Don't I say understand. Christian from Jesus. This is not true, because Christian from Paulus. You are not right. Okay, I give you chapter. No. Ya, itu lanjut, Tonton. This is the book only. The first Christian is from the Jesus. Wait, sir. They I learn give you from proof, their sir. character. Sir, wait, And sir. they create. how we can prove that the first Christian is from Jesus? How we can prove? Yes. Maksud, Ya, tak lanjut, racuni Tonton. awakmu, Jo. Jo, awakmu tak racuni, Jo. Nanti Jo, aku ngomong jangan pakai bahasa coun. Padang. Why you can say like the first time? Tejo. Why you can when you kenapa nih jaring? Udah si Tejo. Udah gini aja ya.
sir, I give you the proof, the Christian not from Jesus but from Paulus. After that, we give the another person to asking. Alright, sir? Okay, sir, it's okay lah, sir. Nanti aja, sir, belajar dulu bahasa Indonesia, sir. Tunggu dulu aku setahun lagi bisa bahasa Inggris ya, sir. Aman, sir. Okay, no problem. Setahun lagi, sir. Setahun lagi, tenang aja, sir, ya. 1 year later. Ya, 1 tahun lagi aku bisa lancar bahasa Inggris. Aman kalian? Mau kemana Udah dia? lanjut. Udah turun, udah capek bahasa Inggris ah. Aku udah lari ke kamar mandi juga ini. Capek kali pun. One years later, I using English for every time dan bahasa Spanyol lah ya, tenang aja kalian. Tunggu 2 tahun lagi aku bahasa Spanyol, 1 tahun lagi aku pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris. Awas kalian, ku habisi Coba, kalian dalam. coba Tejo suruh terjemahkan lu. Terjemahkan, Jo. Jo. Awak Buka tak mic-mu. kaplay, tak Buka kaplay kan, Jo. mic-mu, Tejo. Tejo bahasa Indonesia yang semerawut, apalagi bahasa Inggris. Angel Ayo, ya. Gua Jo. lo enak. Ora kok iki wis ngene iki Kristen angel wae, Angel angel kon. mumet aku. Wes Tejo ki Kristen wae wes. Lah, Ora usah wae iki. Wah, ngono lho, nggih bahasa Jawa. Lah iso no nih aku yo iso. Piye to? Ojo, Bahasa Nih, Jo, sama jenis. iki ilmu buat Tejo juga nih. Saya ajarkan sama Tejo. Nih. Belum Bang Mikael ora iso no. Aku. Mikael ki Iki lho. lo tak wacono, tak bacain. Aku lho ora Ini bahasa iso. Jawa. Aku. Wes Ini bahasa Jawa. Iki Coba lho. ini nih. Kalau si Mister masih di bawah ini. And Sir. when he had found him, he brought him into Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch Aku too. lho ora. Meneng Jadi sik Kristennya Tejo. pertama kali dipanggilnya di Antioquia gitu maksudnya. Nah, gitu ya, sir. Sir, do you hear us on the on the ear? Sir. Gitu ya. Sir. Sir, do you hear us, sir? Sir. Sir. Oke, sir. Thank you, sir. Sir, typing, sir. Oke, I understand like that, ya. Enggak. Lanjut. Jo, Tejo, awakmu gelut ae karo aku wanita. Ayo wis, gelut. Jojo. Yus lanjut, kakak Yetria iki lho. Kakak Yetria iki ngono apa? Ini ngopo to? Aduh, Kakak nggak Yetria. ngerti bahasa Jawa itu. Aduh. Ya udah, ya. Ya kakak Yetria sekarang gini deh. Iya, Gini loh, ngomong Kak, bahasa ya. Indonesia aja kita. Gini kak. Bahasa Indonesia aja. Saya paham gini ya kak. Mungkin saya bawa kak keranain dulu. Saya mengerti kak. Yang namanya agama kita masing-masing ini kita menganggap agama kita benar. Nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Kakak percaya bahwa Kristen agama benar, kami percaya bahwa Islam agama benar. Tapi kalau kita sudah masuk ranah dialektika, Kak, ada pertanyaan, ada jawaban, ada pernyataan, tentu ada sanggahan. Nah, saya kan buat pernyataan di sini, Kristen salah. Kalau kakak tidak bisa, misalnya enggak apa-apa. Oke, saya hari ini belum bisa bantah Unirifa deh. Nah, saya masih menunggu kakak. Suatu saat kakak mungkin cari tahu dulu, pelajari dulu, baca dulu. Seperti kakak bilang tadi, enggak ada di kitab saya begitu. Sementara kakak belum baca. Maksud saya tuh ketika teman-teman Kristen dapat informasi dari kami tidak suruh kalian percaya kok. Minimal yo di cross check aja dulu gitu loh. Supaya kita bisa sama-sama tahu bahwa kita ini tidak saling menyerang tapi ingin mengedukasi. Edukasi itu kan transfer knowledge sama transfer attitude kan. Memberikan pendapat dan pandangan kan. Nah jadi kalau tadi saya bilang, kakak bilang kami tidak diajarkan membenci. Saya kutipkan ayat yang secara eksplisit itu mengajarkan untuk membenci. Nah interpretasinya boleh kakak sampaikan asal jelas gitu. Maksudnya oh ini menurut para scholar saya. Ya, ini ahli-ahli saya nih, pendeta-pendeta saya bilang bahwa ini maksudnya bukan membenci Uni, tapi begini, nggak apa-apa, kita dengerin kok. Cuman kalau kakak menjelaskan, tapi kakak belum baca, ini yang terlarang di Komal ini, gitu loh. Itu yang akhirnya kita nanti debat kusir. Saya tuh sangat mengapresiasi teman-teman. Saya bawa kitab, saya ada di luar, nggak bawa kitab Ya, soalnya. kakak cek aja nanti di Lukas pasal 14 nomor 26 itu apakah memang Lukas apakah berapa tuh? 14 nomor Iya, 20. Dan satu lagi yang saya bilang Tuhan mengambil istri orang itu di 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. 2 Samuel. Ya, kakak catat aja dulu. Dan kami ini bukan orang yang
apa ya, kayak mengislamisasi kalian tuh ndak gitu loh. Saya tuh ndak ada kapasitas buat mengislamkan. Saya hanya tidak mau orang-orang tuh ngeklaim bombastis tapi ndak mampu membuktikan klaimnya gitu loh. Ketika ditanya, loh kenapa kalian katakan Bible suci? Kenapa kalian katakan Kristen itu benar? Kenapa kalian katakan Yesus itu Tuhan? Tapi alasannya ternyata bukan alasan. Nah, jadi makanya kami di sini meluruskan gitu loh. Nggak masalah kok kalian jadi Kristen, it's okay. Itu hak kalian kok sebagai warga negara Indonesia. Mungkin gitu kakakku Yetria. Ada lagi pertanyaan selanjutnya kak? Mungkin dijawab sama Bang Ton nanti atau Mikail. Apa itu definisi mentuhankan begitu? Oke, Ton silakan Ton. Oke, mentuhankan tuh artinya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, Ibu. Sementara sesuatu tersebut tidak pernah menyatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Saya ambil contoh begini. Sapi itu nggak pernah bilang kalau dia adalah Tuhan, tetapi disembah, dituhankan. Artinya menjadikan sapi itu sebagai Tuhan. Seperti itu. Matahari tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan, tidak pernah menyatakan bahwasanya matahari itu adalah Tuhan. Tetapi kemudian disembah, dituhankan. Itulah namanya mentuhankan. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, itulah mentuhankan. Silakan. Oh iya ya. Loh, kok iya doang? Lanjut. Nggak apa-apa. Ya, sederhananya izin. Sederhananya itu menuhankan itu menyembah lah. Mengabdikan diri gitu. Kita mengabdikan diri, taat begitu. Kalau contoh saya lebih kepada menyembah. Kalau mengabdikan diri saja atau taat saja itu bisa merujuk kepada manusia atau kepada makhluk. Ya, hati-hati di situ. iya, iya. Menyembah Contoh saya itu juga saya menuhankan Tuhan Yesus. padahal nggak pernah ini, Tuhan kan? Tuhan Yesus. Ini nih, Ya. saya pakai literasi dulu sedikit gini. Kalau ibu bertanya tentang menuhankan, kembali ke kata dasarnya dulu, Tuhan, ya kan, Tuhan. Nah ini kita pakai KBBI nih, Tuhan. ya kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuhan definisinya sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Kemudian terakhir yang maha esa. Tuh. Nah kita harus setuju dulu definisi kata Tuhan ini. Kalau kemudian nggak setuju dan membuat definisi yang lain daripada ini, nah kita nggak bisa lanjutkan diskusinya kakak gitu. Nah ini kak, ini saya bantu nih, Oh, iya, iya. sujud dan ibadah dalam 4 bahasa nih kak. Ini kajian saya kemarin nih. Jadi sujud itu kak, bukan berarti itu melakukan liturgi keilahian atau mengabdikan diri kepada yang adalah ilahi, tapi penghormatan seperti Adam disujuti sama malaikat dalam Al-Quran, dan Musa bersujud kepada Yitro, atau Ibrahim sujud kepada suku Bani Het ya, dimana juga orang-orang bersujud kepada Yesus itu namanya proskuneo, atau dalam bahasa Yunaninya proskuneo, dalam bahasa Ibraninya saca apa saca ya, saca, saka, sejet ya. Kalau sejet itu bahasa Aramaiknya. Kalau dalam bahasa Arabnya sujud. Tidak semua sujud itu beribadah, tapi yang namanya beribadah ada prosesi sujudnya gitu. Nah, jadi kata abadah itu mengabdikan diri kepada ilahi atau memprioritaskan dalam bentuk keilahian lah, atau sudah apa ya, menggantungkan diri lah, menggantungkan diri kepada apa yang disembah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu berbeda sekali kak. Itu berbeda banget itu. Nah jadi kalau misalkannya nih menuhankan hawa nafsu seperti apa? Jadi apapun yang dilakukan di dunia ini itu melulu diperuntukkan untuk hawa nafsu, maka bisa dikatakan menuhankan hawa nafsu. Ketundukan Iya, mutlak bisa lah. juga menuhankan setan kan? Oh bisa. Contoh setan, kalau orang menuruti keinginan setan itu artinya dia menuhankan, Iya. dia turuti, dia ikuti kan? Ini yang kakak harus paham nih. Menuruti kata-kata orang lain itu bukan berarti menuhankan. Yang menuhankan itu lebih daripada itu, lebih luas daripada itu, lebih kompleks daripada itu. Contoh, Menyembah. penyembahan, pengabdian, menyembah setan kan? Iya. Contoh kayak orang menggantungkan diri dia, lah kepada apa yang menggantungkan disembah. diri pada ya. Pokoknya saya nggak bisa apa-apa deh tanpa dia gitu. Pokoknya saya nggak bisa hidup. Pokoknya intinya tuh kayak betul-betul melakukan apa ya, kayak menyandarkan diri sendiri kepada yang disembah. Nah itu secara luasnya. Tapi kakak harus tahu bahwa kalau di dalam Islam itu syirik itu bukan hanya menuhankan, tapi syirik itu juga bisa seperti ini. Syirik itu artinya menyekutukan ya kan. Tapi syirik itu saya misalkannya menggunakan satu jimat misalkannya. Jimat misalkannya itu saya percaya bahwa jimat ini mampu merubah nasib saya. Itu saya sudah menyekutukan Tuhan. Karena saya percaya bahwa ada kekuatan lain selain Allah menjaga saya. Itu syirik. Jadi kalau dalam Islam itu sangat luas kak maknanya kak. Seperti itu.
Seperti itu. Sutejo di mute dulu dong, itu noise banget itu. Ya silakan Kak. Berarti pertanyaan nggak salah selanjutnya. dong. Kakak itu kami itu tidak pernah salahkan kakak menuhankan Yesus. Masalahnya itu Iya, salah iya, iya, menuhankan betul. Yesus itu bukan Iya, menurut iya. kami Kak, tapi menurut Oh, iya. kebenaran itu sendiri. Maksudnya Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah ilah yang wajib disembah. Tapi Yesus mengajarkan untuk menyembah Bapanya saja, yaitu siapa? Yang disampaikan dalam Yohanes 17 ayat 3, Markus 12:29, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Yaitu siapa? Dia yang mengutus Yesus. Yesus itu memerintahkan menyembah kepada yang mengutus dia, bukan dia sebagai yang diutus. Nah, dari tekstual inilah sebenarnya kakak disalahkan, bukan kami yang menyalahkan, tapi yang menyalahkan adalah teks kitab Yang suci kakak diutus sendiri. siapa sih sebenarnya? Yesus. Ya, maksudnya terus yang diutus itu siapa? Yang diutus adalah Yesus, yang mengutus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang diajarkan oleh Yesus, yang disebut sebagai Tuhan yang Echad. Siapa Tuhan yang Echad? Tuhan yang satu-satunya, tidak sama dengan yang lainnya gitu loh. Siapa Tuhan yang Echad itu? Kakak baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tuhan itu tidak dapat dihampiri, berdiam diri berada di tempat terang. Artinya itu transenden atau beyond logic atau tak terhampiri atau tidak sama seperti makhluk, atau dalam bahasa Al-Qur'annya itu laisa kamitslihi syai'un. Ya, gitu. Itu esensinya. Kita jangan bicara Tuhannya dulu, kita bicara Iya, betul. esensinya. Betul. Nah, Iya, pertanyaan betul, saya, betul. Terus kalau kakak menyembah contoh, kepada siapa? contoh. Nah, Gimana? ya saya menyembah kepada Tuhan. Yang mana? Karena kalau bagaimana saya mau kenal Bapa kalau tidak melalui Yesus? Saya nggak akan kenal Bapa kalau tidak melalui Enggak, Yesus. dulu orang-orang mengenal Bapa tanpa ada Tuhan yang diutus loh, Kak. Dulu orang-orang mengenal Tuhan karena ada nabi yang diutus. Dulu Bani Israel itu mengenal Tuhan yang disembah mereka itu gara-gara Musa diutus menjadi nabi. Kakak baca dalam bilangan dalam kitab Ulangan 18:18. Iya, Para iya, nabi saya tahu. itu Bilang jadi, betul. Jadi kalau kakak bilang kakak itu tidak mengenal Tuhan dari Yesus, Kak. Kakak mengenal Tuhan itu dari kitab yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas dan Yohanes yang secara akademik diragukan oleh skolar kakak sendiri bahwa mereka itu adalah murid-murid Yesus. Kenapa? Penulisnya Bible itu menurut skolar kakak itu diragukan. Penulisnya adalah murid-murid Yesus. Kenapa? Karena pertama murid-murid Yesus itu kebanyakan orang Ibrani, tapi tiba-tiba tulisannya kok Yunani fasih begitu. Itu harus dipahami secara logika lah, rasio kita berpikir di situ. Murid-murid Yesus itu bukan orang terpelajar, Kak. Dia adalah orang-orang yang nelayan, cukai. Tiba-tiba katanya Matius dan Yohanes membuat kitab bertuliskan bahasa Yunani yang adalah bahasa penjajah pada waktu itu. Ibarat kata, nenek saya yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba bikin buku bahasanya bahasa Belanda, coy. Nenek saya nggak pernah sekolah, tiba-tiba nenek saya bikin buku tulisannya bahasa Belanda sempurna lagi. Kan perlu dicurigai nih, nenek saya nggak pernah belajar. Jadi perlu dipertanyakan gitu loh. Kakak tuh nggak tahu Tuhan. Kalau kakak taruhlah, anggaplah gini deh, anggaplah kakak percaya kepada Bible kakak. Anggaplah Bible itu benar. Bahkan menurut Bible sendiri, saya tanya sama kakak, jujur kakak sama saya, jawab dengan jujur kak. Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan? Dan siapa pencipta langit dan bumi yang wajib disembah menurut Yesus? Jujur kak. Itu pertanyaan pertama. Tuh, kan jawab sama Pak Sutejo. Nah, lalu kenapa kakak malah menuhankan anaknya? Lah ketika Yesus sendiri menyuruh kakak menyembah. Lah itu menurutmu, Yesus pernah bilang begitu, kalau untuk mencapai Bapa harus menyembah dia. Mana dalilnya? Iya. Bukan menyembah, tetapi melalui. Mengikuti dia. Mengikuti maksudnya. Mengikuti Yesus mengikuti. itu sama seperti menyembah kepada Bapa, sama seperti kami menyembah kepada Allah itu kami bisa tahu dengan cara ngikutin Iya. Nabi Muhammad. Kenapa kalian malah menyembah Yesus? Semua nabi-nabi itu sama, fungsionalnya sama-sama saja itu Kak Yetri ya. Dari zamannya Musa itu adalah utusan Tuhan. Kemudian menerima firman Tuhan, menerima hukum Taurat disampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. Bukan berarti kemudian Nabi Musanya yang jadi Tuhan, enggak. Tetapi Nabi Musa adalah perantara supaya umatnya mengenal kepada Tuhan.
begitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan buat saya. Saya juga percaya. Karena di dalam Yohanes 13 atau 16 berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Nah, itu Oh, iya. Pertama itu Ya. salah kakak sebutin. Kakak salah, udah dibenerin sama Mikail. Yang kedua itu bohong. Kenapa? Karena itu tidak sesuai realitas. Faktanya Henok udah ke surga tanpa Yesus. Elias udah Iya. ke surga tanpa Yesus. Nah, akan kakak tidak berbohong kalau kakak pahamnya sama seperti umat Islam. Kakak bisa dikatakan tidak menuduh Yesus berbohong. Nah, gini saya tunjukin nih. Kalau kakak pahamnya seperti kami, maka konsekuensinya Yesus tidak berbohong. Tapi kalau kakak pakai itu secara tekstual seperti doktrin Kristen, itu menuduh Yesus berbohong. Karena faktanya sudah ada Henok dan Elia ke surga tanpa melalui Yesus. Tapi kalau kakak memahami seperti kami umat Islam, maka tidak ada konsekuensi Yesus berbohong. Contohnya gini. Dalam Islam, kami percaya Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam diutus untuk kaum Bani Israel. Bahkan di kitab kakak pun Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba tersesat dari Israel. Maka kami imani bahwa tidak ada satupun orang Bani Israel atau Yahudi yang bisa bertemu atau sampai kepada kebenaran itu kalau tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Itu berarti dia nggak bohong. Itu faktanya. Karena apa? Karena memang dia adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi satu pun Bani Israel yang tidak percaya kepada dia sebagai Mesias, walaupun percaya kepada Nabi Muhammad, tetap tidak akan pernah masuk surga. Ini baru benar nih keyakinannya. Artinya dengan keyakinan kami umat Islam tidak menuduh Yesus berbohong. Tapi kalau pakai pandangan Kristen, apa maksudnya itu? Ya seluruh manusia pokoknya nggak ada yang selamat. Bohong. Karena apa? Sebelum Yesus dilahirkan berapa ratus tahun yang lalu sudah ada yang masuk ke surga tanpa melalui Yesus. Karena Yesus belum lahir. Gitu Kak cara memahaminya. Bahkan ini divalidasi sama kitab Anda. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Lagi-lagi dia secara eksplisit, non implisit. Itu nggak perlu ditafsir, jelas sekali. Nah, bahkan ketika dalam kitab Matius pasal 13 nomor 11 sampai 13, kepadamu, siapa kepadamu itu? Ya Bani Israel, murid-muridnya Bani Israel kok. Kepadamu diberitahukan tentang kerajaan surga, kepada yang lain tidak, supaya genap nubuatan Yesaya. Apa nubuatan Yesaya? Biarkan bangsa ini punya telinga tapi tidak mendengar dengan hatinya, supaya mereka tidak berbalik agar sembuh. Artinya memang ada yang tidak diinginkan Tuhan untuk bertaubat karena memang mereka sudah tenggelam dalam maksiatnya. Siapa di antaranya? Yahudi yang telah membunuh para nabi. Sampai detik ini mereka tidak menerima Nabi Isa Al-Masih sebagai Mesias. Makanya mereka tetap ahli neraka jahanam. Ini terkorelasi ke ajaran Yesus dengan Islam. Tapi ajaran Kristen bertolak belakang dengan ajaran Nabi Yesus. Begitu. Diam dulu Jo. Jo jangan ngerecokin. Ya nggak bisa begitu, Mi, nggak bisa begitu. Loh kenapa nggak bisa? Bisa begitu. Yang menerima Yesus itu jelas itu Kristen, Mi. Ya apa-apa ya nggak masalah. Bagi menerima sebagai Makanya apa? Sang itu Yesus itu Nah ya udah Sebagai kamu jadi Tuhan. Kristen aja tuh Jo. Ya udah Jo, nggak apa-apa Jo. Kapan Yesus pernah ngomong terimalah aku sebagai Tuhan, ikutlah aku karena aku adalah Tuhan? Nggak pernah. Itu adalah tafsir, itu adalah doktrin Tapi bapak-bapak Bapak, gereja. Wes menang Jo, wes menang Jo, Pengajaran tak racun wes. Pengajaran Yesus ketika dia di bumi apa yang diajarkan? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 18 nomor 3. Kemudian Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Hidup kekal, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai yang utus, bukan sebagai Tuhan. Itu namanya ngarang. Bahkan kalau untuk penyembahan, Yesus mengatakan ketika Yesus diuji di padang gurun, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian di Yohanes 4 nomor 21 sampai 23, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus mengatakan apa di sana? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah kok. Dari mana kita bisa tahu Yesus menyembah? Kita bisa baca lagi Matius di Matius berapa ya? Lupa saya sampai. Oke. Banyak
sekali. gitulah. Yesus mengatakan bahwasanya Iya iya, Tuhan bentar, itu bentar, adalah ya, Kak. Bapa. Bentar Tuh. ton. Ini Kak Iya, Indria Kakak. nih. Ya Kak, silakan Kak. Kenapa Kak? Saya turun dulu ya, soalnya saya mau balik Tapi ke rumah. sebelum Saya Kakak di turun, tempat saya mau jaringan. ngomong sedikit, izin. Gini Iya, ya Kak, terima kasih sudah bergabung di Komal kami ya. Kami umat Islam ini, kalau Kakak lihat ketika berdebat mungkin ada masa-masa kami sangat keras, tapi Kakak harus tahu siapa yang kami hadapi ya. Karena kami bukan tidak diajarkan kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau mungkin Kakak melihat kami pada saat satu momen kami agak keras, Kakak tahu itu alasannya karena kami menghadapi orang-orang yang memang harus kami tampar gitu ya, karena mereka menghujat mungkin atau ngeyel atau ya merusak lah diskusi ini. Tapi kalau orang-orang seperti Kakak kami terima dengan senang, kami berikan tempat untuk Kakak untuk bertanya dalam tentang Al-Quran atau tentang hadis. Tapi ketika ada klaim itu kami pasti akan mengkomparasinya nanti. Jadi silakan Kakak kalau berkenan hadir lagi di Komal Kata Bible 03. Insyaallah kalau Kakak bertanya dengan saudara-saudara kami mencoba untuk menjawab dengan sebaik-baiknya. Karena itu menjadi kewajiban bagi kami untuk dakwah bil hikmah. Silakan Kakak Yitria kalau mau turun boleh. Terima kasih sebelumnya. Maaf kalau ada kata-kata kami yang salah ya. Iya. Kayak itu. Ya, Maaf kalau ada yang Saya juga salah. minta Ya. maaf kalau salah juga, Bu. Nggak apa-apa, sama-sama kakakku. Ya. Ya, salam toleransi Masa kakakku, pamit sehat-sehat dulu ya. selalu. Ya, Sutejo, pamit dulu ya, Kak. ya, silakan kakakku. Tejo dipamitin seneng dia. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.